Timnas Indonesia akan berjumpa Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tentu mengingatkan publik pada duel antara Indonesia dan Bahrain pada 2012 lalu. Ketika itu, Timnas Indonesia terbang ke Bahrain untuk memainkan laga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Indonesia harus berjumpa tuan rumah Bahrain pada duel di Stadion Al Bayran Al Watani. Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Aji Santoso babak belur pada duel yang digelar pada 29 Februari 2012 itu. Skuad Garuda menderita kekalahan telak. Irfan Bahdim dan kolega kalah dengan skor 0-10 dari Bahrain. Bagi Indonesia, kekalahan ini menjadi sejarah terburuk. Indonesia menelan kekalahan paling besar sepanjang sejarah. Sebelumnya, rekor kekalahan terbesar terjadi saat Indonesia kalah 0-9 dari Denmark pada uji coba tahun 1974. Bagi Indonesia, kekalahan ini menjadi sejarah terburuk. Lantas, siapa saja skuad yang kalah 0-10 dari Bahrain tersebut dan kabar pemain timnas Indonesia yang berlaga pada laga tersebut? Samsidar pensiun pada 2018 lalu dengan PS Badung sebagai klub terakhir yang dia bela. Sebelumnya, Samsidar sempat bermain untuk beberapa klub top seperti Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Semen Padang, dan Persija Jakarta. Di timnas Indonesia, menjalani debut pada 2006 dan punya 4 caps. Saat Indonesia kalah 0-10 dari Bahrain, Samsidar memulai laga dengan status kapten tim dan dapat kartu merah pada menit ketiga. Andi Muhammad Guntur tidak akan melupakan apa yang terjadi di 29 Februari 2012. Sebab ini adalah debutnya bersama timnas Indonesia dan dia kebobolan 10 kali. Guntur bermain karena Samsidar dapat kartu merah. Pada level klub, karir Guntur juga tidak begitu gemilang. Promosi ke tim senior PSM pada 2010. Guntur pensiun pada 2015 lalu. Gunawan Dwi Cahyo. Gunawan baru berusia 22 tahun saat debut untuk timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain. Ini adalah debut sekaligus satu-satunya caps Gunawan bersama timnas Indonesia pada level senior. Gunawan bermain untuk Kalteng Putra pada musim 2023-2024. Sebelumnya, Gunawan tercatat bermain di klub-klub top dan sempat menggelar juara Liga 1 bersama Persija Jakarta dan Bali United. Diego Michel punya 2 caps bersama timnas Indonesia. Laga melawan Bahrain adalah debutnya bersama skuad Garuda. Namun, pada kelompok usia, Diego punya catatan yang cukup gemilang dengan 16 caps. Pada level klub, Diego sangat lama berbaju Borneo FC. Pemain yang pernah membela Pelita Jaya itu dipercaya untuk jadi kapten Borneo FC dalam beberapa musim ke belakang. Abdul Rahman Sulaiman sering dapat panggilan ke timnas Indonesia baik pada level senior maupun kelompok Asia. Namun, Abdul Rahman hanya mencetak 2 caps bersama timnas Indonesia. Pada level klub, Abdul Rahman punya 2 gelar liga dan juara Piala Indonesia bersama PSM Makassar. Hanya saja, karir Abdul Rahman tak berjalan mulus karena sering mengalami cedera. Abdul Rahman tanpa klub pada musim 2023-2024 ini. Hengki Ardiles akan dikenang sebagai salah satu legenda hidup Semen Padang. Dia pernah jadi kapten dan membela Kawau Sira untuk periode yang lama, termasuk saat juara liga pada 2012. Setelah pensiun, Hengki Ardiles menjadi asisten pelatih di Semen Padang. Hengki Ardiles hanya punya 2 caps bersama timnas Indonesia. Debutnya terjadi pada laga melawan Bahrain. Setelah itu, pada September 2012, dia bermain saat Indonesia kalah 0-2 dari Korea Utara. Aditya Putra Dewa hanya punya 1 caps bersama timnas Indonesia ketika kalah 0-10 dari Bahrain. Pada level klub, Aditya Putra Dewa lebih sering bermain untuk klub Liga 2. Dia beberapa kali bermain untuk klub PSIM Yogyakarta. Namun, pada musim ini, dia tercatat bermain untuk klub baru Maluku United. Taufik masih tercatat sebagai pemain Persik Kediri di BRI Liga 1. Akan tetapi, Taufik belum pernah bermain. Taufik mengalami cedera dan kini dapat tugas baru menjadi pelatih tim muda Macan Putih. Laga melawan Bahrain merupakan debut bagi Taufik bersama timnas Indonesia. Setelah itu, dia sempat dipanggil ke timnas Indonesia lagi pada era pelatih Jackson F. Tiago. Taufik punya 9 caps bersama timnas Indonesia. Slamet Nur Cahyo mampu menjaga eksistensi walau tidak muda lagi. Slamet masih punya peran penting di Madura United, klub yang sudah dia bela sejak 2016 lalu. Pada level internasional, Slamet punya 5 caps bersama timnas Indonesia. Slamet terakhir mendapat panggilan membela skuad Garuda pada 2017 lalu. Randy Irwan bermain untuk Persebaya.
Di masa depan, tepatnya pada 2017 hingga 2022, Randy Irwan kembali bermain untuk klub dengan julukan Bajul Ijo tersebut. Pada musim ini, Randy Irwan bermain untuk Deltras FC di Liga 2. Dia mampu membawa The Lobster melaju ke babak 8 besar, akan tetapi gagal promosi ke BRI Liga 1. Ferdinand Sinaga. Ferdinand punya banyak gelar pada level domestik. Dia pernah meraih gelar juara Liga bersama Persib Bandung dan Semen Padang. Ferdinand juga meraih Copa Indonesia bareng PSM Makassar dan Liga 2 bersama Persis Solo. Pada level individu, Ferdinand juga punya prestasi yang luar biasa. Dia pernah jadi top skor Liga Indonesia pada 2012, 2014, dan top skor Asian Games 2014. Ferdinand juga menjadi pemain terbaik ISL 2014. Irfan Bahdim punya 40 caps dan mencetak 11 gol untuk timnas Indonesia. Karirnya bersama timnas Indonesia dimulai pada 2010 dan terakhir dapat panggilan pada 2019 lalu. Pada level klub, Bahdim pernah jadi juara Liga 1 bersama Bali United dan Liga 2 bareng Persis Solo. Pada musim ini, Bahdim direkrut Persik Kediri pada bursa transfer paruh musim. Jadi, itu dia para pemain yang berhasil mengecewakan penggemar timnas Indonesia dengan skor 10-0.